Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessi Fauzia Khairandi dengan NIM 12070501337 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sistem persamaan linear, 3 persamaan dan 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, pada metode ini akan menggunakan aturan OBE. Apa sih aturan OBE itu? Aturan OBE merupakan operasi baris elementer dengan memiliki beberapa aturan, yaitu 1. Kalikan sebuah baris, yang kedua, pertukarkan dua baris, yang ketiga, tambahkan perkalian dari suatu baris ke baris lainnya. Nah, di sini ada sebuah soal sistem persamaan linear. Ada baris 1, ada baris 2, dan ada baris 3. Pada baris pertama ini ada X1 tambah X2 tambah 2X3 sama dengan 8. Baris kedua ada negatif X1 dikurangi 2X2 tambah 3X3 sama dengan 1. Yang baris ketiga ada 3X1 dikurangi 7X2 tambah 4X3 sama dengan 10. Nah, caranya itu ubah SPL tersebut menjadi matriks. Yang ini itu diubah menjadi matriks dengan diambil koefisiennya menjadi seperti ini nih. Pada baris pertama 1, 1, 2, dan 8. Kemudian pada baris kedua itu ada negatif 1, negatif 2, 3, dan 1. Kemudian pada baris 3 itu 3, negatif 7, 4, dan 10. Nah, ini udah dibuat matriksnya. Setelah membuat matriks ini, kita harus mengubah matriks ini menjadi matriks identitas. Apa itu matriks identitas? Nah, matriks identitas itu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini apa sih yang titik-titik ini? Nah, titik-titik ini merupakan solusi atau hasil akhirnya gitu. Kita itu disuruh mencari ini yang titik-titik ini. Nah, setelah itu kita menentukan pivot. Nah, pivotnya itu ini yang 1 karena sudah sama dengan yang ini. Karena sudah sama dengan ini 1, berarti kita turun ke bawah pada baris 2. Negatif 1 itu harus diubah menjadi 0 seperti ini. Gimana caranya? Caranya itu tambahkan perkalian dari suatu baris ke baris lainnya. Berarti harus berhubungan dengan baris 1. Gimana caranya? Yaitu baris 2 ditambah baris 1. Kemudian untuk baris pertama itu tetap saja ya, tidak diubah karena ininya udah seperti matriks identitas. Kemudian ini baris 2 tambah baris 1. Negatif 1 tambah 1 berarti 0. Negatif 2 tambah 1, negatif 1. 3 tambah 2, 5. 1 tambah 8, 9. Setelah itu, ini juga harus diubah jadi 0 kayak ini, kayak gini. Berarti gimana caranya? Caranya itu B3 dikurangi 3B1 menjadi 3 dikurangi 3 kali 1, 0. Min 7 dikurangi 3 kali 1, min 10. 4 dikurangi 3 kali 2, negatif 2. Kemudian 10 dikurangi 3 kali 8, yaitu negatif 14. Seperti ini. Nah, sekarang kan ininya udah sama nih, 1, 0, 0. Ini juga sama, 1, 0, 0. Kemudian kita ubah yang ini. Yang negatif 1-nya harus diubah menjadi 1 dengan cara perkalian skalar. Nah, yaitu dengan cara negatif 1 dikali B2. Mengapa harus dikali B2? Ya, supaya ininya berubah menjadi 1. Sekarang kita ke bawahin lagi, tulis ini baris 1-nya tetap tidak diubah. Kemudian ini yang
B2 nya 0 kali negatif 1 ya 0, negatif 1 kali negatif 1 1, 5 kali negatif 1 5, kemudian 9 kali negatif 1 negatif 9. Kalau yang baris ketiganya juga tetap ditulis aja, tidak diubah. Nah, sekarang baris keduanya udah berubah jadi 1, sama seperti yang di sini. Nah, sekarang kan ini udah jadi 1. Sekarang tinggal ini 1 sama negatif 10-nya harus diubah menjadi 0 seperti ini. Kayak matrik identitas. Gimana caranya? Caranya yaitu B1 dikurangi B2 ya kan dikali B1 kurangi B2. Kemudian yang ini juga sama harus diubah menjadi 0. Gimana caranya? Caranya B3 ditambah 10 B2. Nah, udah. Berarti kita tinggal dikerjain aja. B1 kurangi B2 0. Ini 1 kurangi 1. Ini 1 ya. B1 kurangi B2 1. Terus ini 1 kurangi 1 0. Kemudian ini jadi 7. Ini jadi 17. Kemudian ini yang baris keduanya tetap gak diubah. Kemudian ini yang baris tiganya 0 0 negatif 52. Kemudian ini negatif 104. Sekarang pada kolom yang ketiga. Nah, pertama kita harus ngubah ini dulu, negatif 52 nya itu menjadi 1. Gimana caranya? Caranya menggunakan perkalian skalar. Nah, untuk yang 7 sama min 5 nya itu nggak dioperasiin dulu, nggak diubah dulu jadi 0. Soalnya yang ini harus diubah dulu jadi 1. Caranya kayak tadi yang saya bilang, yaitu dengan perkalian skalar. Dengan cara negatif 1/52 dikali B3 dikali baris 3. Ya, kita langsung dihitung aja. Untuk baris 1 dan 2 nya tetap tidak diubah. Kan ini min 52 dikali negatif 1/52 jadi 1 ya. Kemudian ini negatif 104 dibagi negatif 52 jadi 2. Nah, sekarang udah sama 1 ininya, kayak di sini 1. Ini pivotnya. Selanjutnya kita ubah yang ini 7 sama negatif 5. Caranya yaitu dengan tambahkan perkalian dari suatu baris ke baris lainnya. Untuk pada baris 1 itu caranya B1 dikurangi 7 B3. Supaya kenapa kayak gini? Supaya menjadi 0 hasilnya. Sedangkan untuk yang baris kedua, supaya hasilnya menjadi 0 berarti B2 ditambah 5 B3. Sekarang kita tinggal hitung aja. B1 dikurangi 7 B3, ini tetap 1. Terus 0 B1 dikurangi 7 kali B3 ya berarti 0. Sekarang 17 dikurangi 7 kali 2 berarti hasilnya 3. Setelah itu yang baris kedua ini 0 1 5 ditambah 5 kali B3 1 berarti 0 min 9 ditambah 5 kali 2 berarti 1.
Dan untuk B3 nya tetap aja ditulis kayak sebelumnya ya, karena udah hasilnya. Nah sekarang berarti udah kan, ini matriks ininya udah menjadi matriks identitas. Nah berarti ini itu solusinya udah ketemu hasilnya. Ini X1, X1 nya 3, X2 nya 1, dan X3 nya 2. Nah sekarang kan kita udah nemu nih hasilnya, solusinya X1, X2, sama X3. Lanjut kita buktikan benar tidak solusinya X13, X21, dan X3 itu 2 dengan cara yang dari persamaan ini, yaitu kita coba persamaan 1 itu ada X1 tambah X2 tambah 2 X3 sama dengan 8. Kita cobain X1 itu 3 tambah X2 nya 1, X3 nya 2, berarti 2 kali 2. Nah 3 tambah 1 4, 4 tambah 4 8, berarti 8 sama dengan 8. Berarti kan terbukti ya, terbukti. Sekarang kita coba di yang persamaan kedua. Persamaan kedua itu ada negatif X1 dikurangi 2X2 ditambah 3X3 sama dengan 1. Kita coba negatif 3, 2 kali 1 ditambah 3 kali 2 sama dengan 1. Berarti ini negatif 3 dikurangi negatif 2 ditambah 6 sama dengan 1. Negatif 5 tambah 6 sama dengan 1, berarti 1 sama dengan 1 gitu. Kemudian berarti ini terbukti. Setelah itu kita ke persamaan ketiga, yang ini persamaan ketiga, yaitu 3X1 dikurangi 7X2 ditambah 4X3 sama dengan 10. 3 dikali 3 dikurangi 7 kali 1 ditambah 4 kali 2 sama dengan 10. Berarti ini 9 negatif 7 tambah 8 sama dengan 10. 9 kurangi 7 2, 2 tambah 8 10, berarti 10 sama dengan 10. Berarti ini juga benar terbukti ya. Jadi dari 3 persamaan itu semuanya terbukti. Berarti ini semua solusinya benar. Ini hasilnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.